bagi teman-teman yang bermasalah dengan bibir kering atau bibir pecah-pecah dan yang sebelumnya hanya menggunakan bahan sintetis atau buatan, sekarang di Sumbawa sudah ada produknya yang alami dan dibuat oleh orang Sumbawa sendiri. Produknya itu namanya Lip-B. Sekarang saya sudah bersama dengan ownernya dari Lip-B, Kak Tara. Nah, Kak Tara, gimana nih kabarnya selama corona? Ya, alhamdulillah baik. Dan saat ini sekarang masih tetap stay at home ya untuk menjaga tidak berkembang biaknya si COVID-19 ini, dan kita membantu pemerintah untuk tetap berada di rumah saja. Oke, nah Kak, saya penasaran banget nih awal dari kok bisa sih buat produk Lip-B. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu background dari S1 dan S2-nya Kak Tara. Sama kok bisa punya ide untuk buat produk ini? Perkenalkan dulu, nama saya Kasiratu Tarafi, dipanggil Tara. Jadi emang saya owner dari Lip-B, dan saya dulunya kuliah S1 di Universitas Mataram, jurusan agribisnis, dan lanjut kuliah di Institut Pertanian Bogor, Magister Sains Agribisnis. Jadi ide pertama saya membuat Lip-B ini karena saya ingin buat produk yang beda dari yang lain gitu. Tapi ya saya sebagai anak agribisnis itu, sebagai anak ekonomi itu jarang gitu punya ide-ide yang cemerlang, apalagi ide-ide yang apa ya ide-ide yang buat produk yang baru itu rasanya susah gitu. Dan akhirnya saya ini salah satu hasil riset saya. Jadi riset saya hasil tesis saya S2 itu tentang madu hutan Sumbawa. Nah terus dilihatlah sama ahli lebah Indonesia, itu Dr. Ika Rafiuddin, karena beliau tertarik dengan lebah Indonesia, akhirnya mengajak saya untuk riset lanjutan. Nah, riset tentang lebah Apis dorsata yang ada di Sumbawa. Beliau mempelajari tentang lebah Sumbawa, sarang dari madu Sumbawa, kemudian madunya, polennya, tanamannya, dan pokoknya saat itu saya melakukan penelitian yang memang berbeda dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi saya saat itu memang meneliti tentang biologi madu. Nah akhirnya beliau menantang saya untuk membuat produk, karena menurut beliau saya tuh harus punya produk. Jadi anak-anak bisnis tuh harus punya produk. Nah saya juga mikir nih produknya tentang apa. Akhirnya saya pingin masyarakat itu hidup alami gitu. Nah terus saya berpikir gimana caranya saya buat pelembab bibir gitu, karena kan bibir saya juga memang banyak keluhan sih dulunya, kering-kering, kemudian keriput. Dan akhirnya saya coba, ya udah saya gunakan madu setiap hari. Tapi kalau misalnya pakai setiap hari bawa madu yang dengan kemasan botol yang besar, itu kan nggak agak ribet, nggak praktis. Akhirnya saya coba buat kemas dia dalam bentuk kayak botol parfum gitu. Dan akhirnya ya udah saya menggunakan kesehariannya itu menggunakan pelembab bibir itu menggunakan madu yang dikemas dengan botol parfum. Nah jadi akhirnya terciptalah produk Lip-B sekarang ini. Oke. Oh gitu. Nah terus kakak di bidang agribisnis, berarti itu gabungan antara pertanian sama bisnis. Iya. Gitu ya? Agribisnis itu ekonominya pertanian. Oh. Jadi Ekonominya pertanian. ya semua yang berbau ekonomi di bidang pertanian. Nah, ada nggak sih Kak potensi dari pertanian yang bisa dikembangkan dengan teknologi? Oh banyak Banyak. banget.
Nah kalau pertanian itu kan basisnya itu kan ada dua, pertanian yang tradisional dan pertanian yang modern. Nah kalau zaman sekarang itu udah kebanyakan yang modern sih ya, apalagi di kota-kota kayak di Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Bogor. Misalnya contohnya Kak yang bisa dikembangkan dengan teknologi yang bidang pertanian Banyak. kalau yang di Bogor, yang di IPB sendiri contohnya Gini loh, kalau pertanian modern itu segala sesuatunya itu menggunakan teknologi, baik itu alatnya, mesinnya, maupun dia dalam bentuk pemasaran juga menggunakan teknologi. Itu sudah termasuk modern, udah termasuk pertanian modern. Kalau tradisional ya kayak di kampung gitu, nanam padi yang tanpa menggunakan traktor, atau kalaupun menggunakan traktor itu ya sudah traktor yang udah lama gitu, yang udah nggak langsung jadi dalam bentuk beras gitu kan. Sekarang kan ada tuh panen padi udah dalam bentuk beras, itu termasuk pertanian modern. Kalau yang di Sumbawa sendiri yang Katara lihat itu kayak gimana ininya? Kalau di Sumbawa alhamdulillah sekarang udah ini ya semi modern, udah agak semi modern lah dibandingkan. Kalau di Bogor itu kayak kita jualan sayur aja gitu ya. Kalau kita jualan sayur di sana rata-rata tuh pakai ini apa namanya, hidroponik, kan nggak? Sayur hidroponik. Kemudian sayurnya itu dijual langsung ke konsumen akhir, langsung menggunakan teknologi, udah punya marketplace itu. Oke, balik lagi Kak ke proses pembuatan lip bee. Nah, dari awal pemilihan bahan utama yaitu madu sampai proses pengemasan itu gimana sih Kak prosesnya, sama tim yang membantu itu siapa aja? Jadi proses awalnya itu kita menggunakan madu pilihan, yang mana madunya itu jadi kan hasil riset ya, madunya itu kita tahu lokasi yang banyak asam aminonya, yang banyak vitamin E dan vitamin C-nya. Nah kemudian selain itu juga kita memilih madu yang banyak nektar midara. Nah ini yang membedakan madunya sama madu yang lain. Nah kemudian madu yang kita gunakan ini menggunakan sistem panen lestari. Itu hanya air madunya saja, sarang air madunya saja, dan ditiriskan menggunakan sistem teknik tiris. Sarangnya itu ditiriskan, kemudian menghasilkan madu yang bersih gitu. Kalau yang kita menggunakan madu yang biasa kan tidak higienis buat bibir. Nah kemudian setelah itu dicampurkan dengan beberapa bahan lain seperti minyak zaitun dan lain sebagainya, seperti yang varian juga ditambahkan dengan varian-variannya, alpukat, kopi dan buah naga. Nah, kemudian setelah itu lalu di packing dan dikemas menggunakan kotak dan segini. Terus tim yang tergabung Kak yang membantu Katara untuk proses. Kalau timnya itu sebenarnya saya itu ada 4 orang ya, berempat. Karena kita kan mulai dari awal penelitian itu udah terbentuk timnya. Akhirnya saya ngajak mereka untuk berkolaborasi membuat LIBI. Dan sekarang alhamdulillah kami udah dikontrak sama STP, Sains Teknologi Park Sumbawa, dan untuk saat ini sebenarnya rumah produksinya udah pindah ke sana, cuman karena lagi corona jadi nggak berani buat produksi di sana dulu gitu. Jadi ya saat ini masih tetap produksi di sini. Oke, nah mungkin ada yang belum tahu nih Kak manfaatnya dari si lip bee ini. Kan kalau yang madu mungkin udah pada tahu, tapi ini ada kandungan-kandungan yang lainnya. Si lip bee ini juga mengandung antiinflamasi yang tinggi. Itu khusus untuk pelembab kulit terutama kulit bibir gitu. Nah jadi
Libi ini manfaatnya itu pertama untuk melembabkan bibir, mencerahkan bibir. Nah, terus dia juga selain untuk mencerahkan bibir, selain untuk mengobati bibir, dia juga bisa mengobati sariawan, kemudian mengobati jerawat, dan mengobati luka seperti luka bakar atau gigitan nyamuk atau semut gitu. Ini ada varian apa aja nih Kak? Ini ada kopi, kemudian ada buah naga, dan ada alpukat. Nah, masing-masing ini juga punya fungsinya masing-masing sih. Kalau yang original biasanya dipakai oleh semua kalangan juga bisa. Saya udah beli Kak. Saya udah beli yang original. Yang original itu bisa dipakai oleh semua kalangan. Ini juga biasanya anak kecil lebih dominan suka anak kecil itu lebih dominan suka yang original sama yang buah naga. Nah, bagus buat apa namanya, kalau sariawan anak kecil itu kan susah ya kalau misalnya ditaruhin obat sariawan itu kan, lebih baik menggunakan ini. Dia zero waste gitu, jadi setelah digunakan langsung bisa dijilat Langsung. Nah, terus yang kopi ini khusus untuk kulit bibir atau kulit yang mudah keriput, yang kopi. Terus kalau yang terlalu kering banget bibirnya bisa menggunakan Libi varian alpukat. Dan yang buah naga ini sebaiknya digunakan untuk yang ingin mencerahkan bibir. Tapi sebenarnya semuanya bisa mencerahkan bibir bila digunakan rutin sih. Nah Kak, kan ini berarti startup ya? Iya, startup. Berarti Kak Tara kan sudah bergelut dalam dunia bisnis nih. Nah, gimana sih Kak perjuangan dari awal dalam memulai bisnis atau mungkin sampai sekarang? Alhamdulillah ya, ini kan hasil riset, jadi nggak terlalu lama membuat bisnis ini booming gitu. Ini hanya butuh 3 bulan setelah melakukan penelitian. Kemudian saya coba untuk promosi, pertamanya promosi di lingkungan mahasiswa Bogor, mahasiswa di IPB, dan akhirnya saya juga berkecimpung di UMKM Bogor. Nah, di situ akhirnya saya mencoba mempromosi dan lumayan antusias buat ini, karena saya pikir ini produk baru, bukan hanya di kalangan Sumbawa ya, tapi kayaknya ini di Indonesia belum ada yang buat seperti ini. Dan akhirnya alhamdulillah minggu pertama itu udah banyak order. Alhamdulillah. Dan akhirnya sampai sekarang. Berarti nggak pernah merasa yang kayak putus asa atau pengen nyerah aja gitu Kak dalam bisnis ini atau gimana? Kalau putus asa sih nggak pernah ya, justru tim saya yang mereka merasa ini tuh bukan produk apa-apa, ini produk biasa gitu menurut mereka. Tapi saya selalu optimis kalau produk ini tuh bakalan bisa dikenal di seluruh Indonesia gitu. Karena memang belum ada yang orang tahu madu itu hanya sebagai pelembab bibir. Tapi kan mereka nggak tahu madu yang khusus dibutuhkan sama bibir itu berapa derajat Celcius, kemudian kandungan apa aja yang bisa lebih mempercepat melembabkan bibir gitu. Ada kandungan apa aja kan mereka nggak tahu. Jadi karena hasil riset akhirnya saya jadi penguat untuk tetap berusaha buat mengembangkan produk ini. Dengan mengembangkan, ada inovasinya juga kan ya Kak? Kan Iya. dari awal cuman yang original. Sekarang ada tadinya 3 cuma produk lain. original, sekarang ada 3. Selanjutnya nanti ada yang lain lagi. Wow. Dan sekarang lagi ngurus ini sih, lagi ngurus halal dan BPOM. Jadi ya itu aja sih kendalanya paling ya, karena corona ini jadi sulit buat mempercepat izin usaha. Oke, nah Kak, hal yang ingin dicapai
oleh Katara baik di usaha Libby ini atau di yang lainnya, masalah pribadi juga boleh. Kalau saya sih pinginnya, saya kan punya brand Tara Shop ya. Saya pingin Tara Shop itu benar-benar jadi brand icon produk, dan seperti kayak Libby ini bisa menjadi satu industri yang ada di Sumbawa gitu, karena di Sumbawa kan belum punya industri ya. Saya pingin Libby ini memang kualitasnya kualitas industri dengan pemasaran yang perharinya itu bisa 1000 pieces gitu. Inginnya begitu. Amin. Amin. Kita doakan. Terus Kak, boleh nih dipromosikan Libby-nya, mungkin di teman-teman yang nonton ada yang belum punya Libby ini dan kenapa mereka harus beli. Oke. Jadi begini, buat kalian semua yang pingin bibirnya lembab, pingin bibirnya itu tetap merah merona, bisa menggunakan Libby. Libby ini kan banyak kandungan yang bagus buat melembabkan bibir. Ada asam amino, vitamin C, vitamin E, kemudian ada antiinflamasinya yang bisa membuat bibir Anda itu terjaga kelembapannya. Selain digunakan untuk pelembab bibir, bisa digunakan untuk sariawan, kemudian untuk obat luka dan obat jerawat. Oke, kalau ada yang mau pesen nih Kak, gimana caranya? Bisa langsung hubungi DM aja Tara All Shop di Instagram. Kita tulis Tara All Shop. Kemudian atau ya boleh. Oh, nanti nomor WhatsApp-nya saya tulis di deskripsi. Oh iya, bisa. Nanti bisa dicek di deskripsi di video ini. Atau nanti di reseller saya banyak. Kalau di Sumbawa itu banyak ya resellernya. Di Bogor juga ada, Jawa Timur juga ada, Surabaya juga ada, Jakarta juga ada. Terus kalau di Sumbawa itu bisa didapatkan di toko Dinasti, Prusda, kemudian Langsung Enak di bandara, di toko Syafina, Gaswa, itu ada. Udah banyak ya Kak ya. Jadi jangan lupa dibeli dan harus punya. Oh iya, Eliza, Libby ini selain digunakan oleh wanita, bisa juga digunakan oleh pria. Jadi alhamdulillah ya, banyak sekali kaum pria yang pesan Libby ini untuk mengganti permen gitu sebagai ininya, biar mereka tidak merokok terus, jadi menghilangkan rasa ingin merokok, terus diganti dengan Libby ini sebagai pengganti permen gitu kan. Kalau pakai permen kan bisa merusak gigi kan, kalau pakai Libby ya lebih sehat lah. Oke, jadi bisa dipakai untuk pria dan wanita, anak-anak juga aman kayak ya. Jadi bisa dipakai untuk berbagai kalangan dan sangat mudah nih didapatkan, apalagi di Sumbawa. Oke, segitu aja untuk ngobrol bareng kita kali ini bersama owner dari Libby. Semoga info yang disampaikan oleh Katara bermanfaat bagi yang menonton, dan jangan lupa beli Libby-nya di Tara Shop dan atau bisa juga lewat WA. Bisa hubungi nomor Katara langsung nanti di kolom deskripsi. Mungkin sekian dulu Kak ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses terus bisnis Libby-nya Kak. Semoga omsetnya makin meningkat, dan setelah corona ini semuanya jadi lancar. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.